mengikuti perkuliahan kita ya hari ini ya. Sebentar. Baik teman-teman, mungkin akan Ibu buka saya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa kembali di pertemuan yang keempat. Hari ini kita akan membahas tentang teori selanjutnya. Masih ingat nggak teori sebelumnya, ada teori apa saja yang sudah kita bahas sebelumnya? Ingat Bu, Erikson Dan Erikson. dari Sigmund Freud. Sigmund Freud dan Erikson. Oke, hari ini kita akan membahas teori yang sama-sama sebetulnya masih punya keterkaitan dengan teori dari Freud, terutama dalam hal ketidaksadaran, yaitu mengenai teori analisis atau analitik Jung atau Jung gitu ya. Jadi teman-teman, oh ya sebelumnya Ibu mau menginformasikan juga bahwa bahan sudah Ibu share di grup ya, dan tolong diisi absensinya seperti biasa. Jadi nanti tidak ada lagi yang meminta bahannya, sudah Ibu berikan. Oke, apakah di layar teman-teman sudah terbuka PPT-nya? Udah Bu. Sudah ya. Baik. Ya, hari ini kita membahas mengenai teori yang juga masih punya keterikatan gitu ya dengan teori dari Sigmund Freud, yaitu teori analisis Jung. Nah, ini mungkin bentuknya di Google juga teman-teman bisa menemukan foto-foto beliau begitu ya. Beliau punya punya moto atau prinsip hidup mengenai bahwa thinking it is difficult. That's why most people judge, kata dia gitu ya. Karena memang berpikir itu katanya rumit, sulit begitu ya. Itulah mengapa kebanyakan orang itu banyaknya lebih ke judgment untuk menilai seseorang gitu teman-teman ya. Jadi Carl Gustav Jung itu nama panjangnya, lahir di Caswil, Swiss, 26 Juli 1875. Pekerjaannya psikiatri, jadi memang beliau adalah seorang dokter yang juga psikiater di rumah sakit jiwa Burgosy. Ibu nggak tahu nih cara penyebutan yang benarnya, Zurich gitu ya. Melepas karirnya di rumah sakit jiwa dan membuka praktek pribadi, memberikan pelatihan, penelitian, bepergian, dan menulis. Jadi memang hobinya dia seorang ilmuwan juga selain seorang dokter gitu ya. Carl Gustav Jung atau Carl Jung, psikiater muda di Zurich. Dia juga disebut sebagai putra mahkota Freud. Kenapa? Karena memang pada awal-awalnya Jung sangat terkesima dengan teori-teorinya dari Freud, dan mereka banyak bertukar pikiran tentang hal-hal yang dianggap sepemikiran gitu ya. Dan Freud juga memilih Jung, mengangkat Jung menjadi ketua pertama Asosiasi Psikoanalisis Internasional tahun 1910 gitu ya. Tapi pada 3 tahun kemudian di 1913 hubungan Jung dan Freud mulai dingin. Kenapa? Karena ternyata banyak prinsip-prinsip dari prinsip dari Freud itu yang tidak sepemahaman dengan Jung. Jadi banyak yang sudah mereka sharing, bertukar pikiran, yang mulai menampakkan diferensiasi. Ya namanya mungkin punya prinsip sendiri, punya pemikiran sendiri, punya pandangan sendiri terhadap apa itu psikologi gitu ya. Akhirnya mereka mulai berpikiran untuk punya jalan masing-masing gitu ya. Di tahun 1914, Jung turun dari asosiasi dan menarik diri. Freud dan Jung tidak pernah bertemu lagi dengan alasan metode Freud tentang seks itu tidak dapat dia terima gitu. Jadi dia merasa bahwa itu terlalu terlalu dasar, terlalu pesimis begitu ya, dan sebagainya yang mungkin tidak sesuai lagi lah dengan pandangannya dari Jung. Oke, lalu Jung menyusun psikoanalisa dan metode psikoterapinya sendiri. Dia punya caranya dia sendiri, punya pandangan dia sendiri. Dan pada tanggal 6 Juni 1961, Jung meninggal di Zurich dalam usia 85 tahun. Cukup panjang usia beliau ya. Pada tahun kematian Jung diterbitkanlah autobiografinya mengenai memories, dreams, dan reflection gitu teman-teman. Oke, sampai sini bisa sedikit banyak mungkin membayangkan siapa tokoh ini ya. Kita bisa berkenalan singkat mengenai siapa itu Jung gitu ya.
Oke, selanjutnya Jung itu tidak berbicara tentang kepribadian itu melainkan tentang psike. Jadi secara gamblang Jung ini tidak memberikan definisi mengenai misalnya kepribadian adalah begitu ya, tidak seperti itu, tapi dia mengatakan kepribadian dengan istilah psike, jiwa gitu. Si itu kan jiwa ya teman-teman ya, si itu jiwa. Melainkan tentang psike. Adapun yang dimaksud dengan psike-nya Jung ini, ia menjelaskan bahwa psike embrace all truth, feeling and behavior, conscious and unconscious. Jadi kepribadian itu adalah seluruh pemikiran, perasaan, dan perilaku yang nyata, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Nah, mungkin kalau kita lihat di sini, kepribadian ini masih ada warnanya Freud ya, karena masih ada apa? Unconscious, conscious gitu ya teman-temannya, dia masih mengakui itu gitu ya, dia masih membawa-bawa itu terhadap teorinya. Nah, jadi teman-teman, pandangan kepribadian Jung itu ada beberapa poin yang bisa kita soroti gitu ya. Yang pertama adalah dia memandang kepribadian individu itu merupakan produk dan wadah sejarah leluhur. Apa maksudnya? Bahwa Jung tidak serta-merta hanya melihat kalau Freud itu kan melihat kepribadian kita adalah produk dari Five Golden Age ya, 5 tahun pertama ya. Jadi itu adalah siklus yang berulang sampai kita meninggal. Itu aja yang diulang-ulang menurut Freud. Jadi kalau gagal pada satu fase di perkembangan, misalnya pada saat remaja, itu berarti nanti kita mundur ke belakang apa yang terjadi di 5 tahun sebelumnya. Begitu kalau Freud memandang. Tapi kalau menurut Jung, tidak. Dia bahkan mempelajari tentang tradisi, tentang apa namanya kebudayaan, tentang ras gitu ya dari berbagai negara, berbagai kultur gitu teman-teman. Itu Jung lebih ke sana arahnya. Jadi dia melihat bagaimana kepribadian itu merupakan produk dari wadah sejarah leluhur. Kita tuh punya ras turunan yang juga kita perlihatkan dalam perilaku baik itu sadar dan tidak sadar yang mewarnai kehidupan kita begitu teman-teman. Nah, manusia modern itu dibentuk dan dicetak dalam bentuk yang sekarang oleh pengalaman kumulatif generasi masa lampau hingga manusia purba. Jadi bagaimana manusia sekarang itu sebetulnya adalah hasil dari perilaku-perilaku yang mungkin tidak disadari diturunkan, ras yang diturunkan hingga membentuk kita hari ini. Jadi perilaku kita ini sebetulnya ada juga perilaku primitifnya yang kadang-kadang keluar tanpa kita sadari gitu loh. Dan itu menurut Jung adalah turunan warisan dari manusia purba zaman dulu gitu ya. Nah, kepribadian itu yang kedua adalah kepribadian bersifat arkaik. Nanti kita lihat arkaik itu adalah alam bawah sadar sebetulnya yang lebih mendominasi, primitif, bawaan, tak sadar dan mungkin universal, sangat umum gitu teman-teman. Jika Freud mengatakan bahwa asal kepribadian dibentuk masa kanak-kanak, nah maka Jung mengatakan asal-usul kepribadian ditentukan oleh ras, gitu ya. Secara singkatnya seperti itu. Nah, Jung itu mengungkap apa saja yang bisa diungkapnya tentang asal-usul ras dan evolusi kepribadian. Jung meneliti mitologi, agama, gitu ya, lambang. Lambang ini maksudnya misalnya kita lihat sekarang adanya tarian-tarian itu lambang teman-teman, lambang-lambang sesuatu ya. Tarian kalau kita lihat misalnya ada tarian kalau petani itu misalnya petani itu ingin merayakan panennya itu ya kadang-kadang dia melambangkan dengan tarian kesuburan atau apalah gitu ya. Nah itu adalah lambang-lambang cara komunikasi manusia. Lalu upacara kuno, adat istiadat dan kepercayaan manusia primitif. Lalu ada juga mimpi, bagaimana mimpi itu mewakili hal-hal yang ditekan sebelumnya dan keluar lewat mimpi. Penglihatan simptom orang neurotik serta halusinasi dan delusi penderita psikosis itu lebih luasnya ya, lebih ke luas bagaimana delusi terbentuk itu dari sana. Mungkin untuk awal-awal bisa dipahami dulu ya, diikuti dulu ya. Nah, ini dimensi kesadaran manusia. Dimensi kesadaran manusia itu, maksud Ibu dimensi kesadaran itu ada dua. Pertama dimensi kesadaran dan dimensi ketidaksadaran. Dimensi dalam kepribadian manusia itu ada dua. Nah,
Nanti kita melihat di sini bahwa dari struktur kepribadian antara sadar dan tidak sadar itu membentuk suatu struktur kepribadian. Sebagaimana Ibu sudah membicarakan sebelumnya bahwa setiap kali membicarakan psikologi kepribadian selalu ada 3 hal. Apa saja coba? Definisi jelas, lalu biasanya ada struktur ya, ada struktur, lalu ada dinamika dan perkembangan kepribadian. Biasanya seperti itu, selalu ada 3 hal itu dalam mempelajari kepribadian. Ada struktur, dimensi, dan perkembangan kepribadian gitu ya. Nah, dari struktur kepribadian yang diusung oleh Jung itu ada 5 hal. Pertama ada yang disebut dengan ego, ada yang disebut dengan ketidaksadaran pribadi dan kompleks-kompleksnya. Lalu ada yang disebut dengan ketidaksadaran kolektif dan archetypes-nya. Lalu ada yang disebut dengan persona, ada yang disebut dengan anima dan animus, serta ada yang disebut dengan bayang-bayang. Oke, kita pelajari pelan-pelan satu persatu. Ego. Nah, ego itu masuknya dalam kategori kesadaran, sadar gitu ya. Jadi ego ada dalam kesadaran. Ego itu melahirkan identitas dan kontinuitas seseorang. Jadi bagaimana dalam ego itu kita bisa melihat siapa diri kita, dia menampilkan siapa diri kita dan bagaimana kita berkembang biasanya. Bagaimana yang perubahan yang terjadi pada diri kita. Itu kontinuitas ya teman-teman. Lalu ego berada pada kesadaran tadi ya. Dan dimensi kesadaran manusia memiliki 2 komponen pokok, yaitu ada yang disebut dengan fungsi jiwa dan sikap jiwa, yang masing-masing memiliki peran penting dalam orientasi manusia dalam dunianya. Jadi ada 2 hal. Pertama fungsi jiwa dan sikap jiwa. Fungsi jiwa ialah suatu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Jung membedakan 4 fungsi jiwa yang pokok, yaitu pikiran, perasaan, penderiaan, dan apa yang disebut dengan intuisi. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, pada dasarnya setiap manusia itu memiliki keempat fungsi jiwa itu, gitu ya teman-teman. Jadi semuanya itu sebenarnya kita punya. Akan tetapi biasanya hanya salah satu fungsi saja yang paling berkembang atau dominan. Adapun yang lainnya adalah sifatnya melengkapi. Fungsi yang paling berkembang itu merupakan fungsi superior dan menentukan tipe kepribadian orangnya. Jadi mana yang paling berkembang, apakah pikirannya kah, perasaannya kah, pendiriaannya kah, atau intuisinya teman-teman. Jadi kita lihat di sini mana yang paling dominan, itulah yang menjadi superior kita, itu menjadi keutamaan kita, kelebihan kita. Jadi ada tipe orang yang pemikir gitu ya, ada tipe perasa, ada tipe pendria, dan tipe orang yang intuitif. Komponen kedua dari dimensi kesadaran adalah sikap jiwa. Nah, sikap jiwa itu ialah arah dari energi psikis atau libido, dorongan ya, yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Arah aktivitas energi psikis itu dapat keluar ataupun ke dalam diri individu. Ini udah selesai nih, belum Ibu hapus begitu juga. Nah, jadi teman-teman, maksudnya adalah lebih singkatnya kita bisa lihat ada orang yang lebih ke arah keluar tuh biasanya gimana? Ekstrovert, atau yang memang orientasinya ke dalam, dia biasanya introvert gitu teman-teman, lebih ke sana maksudnya. Oke. Nah, tadi kita lihat ada fungsi-fungsi psikologis yang fundamental atau yang penting tadi ya ini ya. Nah, fungsi jiwa. Fungsi jiwa tadi ada yang disebut dengan pikiran. Pikiran ini adalah bagaimana dengan berpikir manusia memahami hakikat dunia dan dirinya sendiri. Jadi biasanya orang-orang yang dominan di fungsi jiwa yang lebih ke pemikir, itu biasanya dia lebih banyak mencari hikmah dengan pikiran-pikiran sendiri, persepsinya sendiri gitu ya, berdialog dengan pikiran-pikirannya sendiri gitu ya, dan mencari kebenaran atau jawaban dari suatu pertanyaan misalnya. Lalu ada lagi fungsi jiwa dari yang disebut dengan perasaan. Fungsi jiwa perasaan itu biasanya orangnya yang dominan di sini biasanya lebih kepada fungsi evaluasi, lebih ke positif negatif, rasa sakit dan kenikmatan, kesedihan dan sebagainya. Jadi memang perasaannya lah yang lebih menonjol gitu teman-teman. Lalu misalnya ada lagi
fungsi penderiaan. Penderiaan itu adalah fungsi-fungsi perseptual atau fungsi kenyataan. Jadi lebih kepada apa yang dia lihat secara nyata, apa yang real biasanya gitu ya, apa yang terjadi. Jadi dia tidak mau berspekulasi biasanya, dia maunya lebih kepada yang pasti-pasti aja dan apa yang sebetulnya real ada di depan dia begitu ya. Lalu ada lagi fungsi intuisi, persepsi melalui proses-proses tak sadar dan isi di bawah ambang kesadaran. Jadi lebih kepada intuisi, dia mendahulukan intuisi dia, menurut dia bagaimana yang sifatnya mungkin kita tidak apa namanya lebih spontan. Biasanya orang-orang lebih spontan, orang-orang yang intuitif ini lebih spontan. Oke. Nah, ini mungkin yang bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Pertama, fungsi jiwa ini ada digolongkan oleh Jung berdasarkan sifatnya dan cara bekerjanya, teman-teman. Ada yang disebut dengan fungsi jiwa itu fungsi jiwa pikiran itu sifatnya rasional. Cara bekerjanya dengan penilaian benar salah itu kan rasio ya, rasional gitu teman-teman ya. Oke, lalu ada lagi perasaan. Kalau perasaan itu sifatnya juga rasional sebetulnya, senang, tidak senang, dan sebagainya lebih ke sana. Sedangkan kalau penderiaan itu irasional, tanpa penilaian, misalnya sadar, dia melalui indera, benar tidak, misalnya apa ya, misalnya penderiaan. Jadi lebih sifatnya menebak sesuatu yang menurut dia itu benar, tapi menurut orang lain itu belum tentu benar. Hanya dia yang memahami itu, loh, teman-teman. Ada orang-orang yang lebih ke penderiaan ya, melalui panca indera. Dia biasanya bagi apa yang dia menurut dia itu benar. Misalnya, apa ya? Misalnya, kucing adalah ancaman. Nah, kucing adalah ancaman. Itu menurut indera dia. Kenapa? Karena dia mungkin pernah mengalami pengalaman masa lalu yang bentuk itu adalah suatu ancaman. Menurut kita mah tidak, tapi menurut dia itu penderiaan dia itu adalah suatu ancaman yang real, yang nyata gitu teman-teman. Lalu ada lagi intuisi, itu juga irasional, tanpa penilaian, tidak sadar dan melalui naluri. Jadi keempat fungsi jiwa itu berpasangan. Kalau suatu fungsi jiwa itu menjadi superior atau menonjol, mendominasi, yaitu menguasai kehidupan alam sadar kita, maka fungsi pasangannya menjadi inferior, yaitu ada dalam ketidaksadaran. Jadi misalnya pikirannya misalnya apa ya, misalnya pikirannya rasional. Nanti misalnya dia berpasangan hari ini dengan intuisi, maka intuisinya akan irasional. Bisa jadi intuisinya kadang-kadang menjadi rasional, teman-teman. Tapi pikirannya yang jadi tidak rasional, teman-teman. Jadi biasanya mereka saling tumpang tindih katanya Jung. Begitu ya. Adapun fungsi jiwa yang lainnya menjadi fungsi pembantu, sebagian terletak dalam alam sadar dan sebagian lagi dalam alam tak sadar. Selanjutnya, fungsi jiwa yang berpasangan itu berhubungan secara kompensatoris, artinya makin berkembang fungsi superior, maka makin besarlah kebutuhan fungsi dari inferiornya akan kompensasi dan makin besarlah gangguan terhadap keseimbangan jiwa. Gangguan ini dapat menjelma dalam tindakan yang tidak terkendali, tidak terduga gitu ya. Untuk mengatasi gangguan itu, maka tujuan perkembangan kepribadian adalah membawa keempat fungsi pokok itu dalam kesadaran, sehingga tercapailah manusia utuh, yaitu manusia yang sempurna. Jadi, manusia yang sempurna itu apakah ada, Bu? Misalnya yang nanya gitu ya. Artinya mungkin pikiran, perasaan, pendirian, dan intuisinya betul-betul dominan semuanya. Nah, itu mungkin tidak belum pernah ditemukan ya, teman-teman ya. Tapi tugasnya dari perkembangan kepribadian adalah membawa manusia menuju arah ke sana gitu teman-teman. Jadi bagaimana keempat hal ini sebetulnya harusnya saling melengkapi dan saling menunjang satu sama lain membentuk manusia yang sempurna. Begitulah kira-kira. Oke. Udah mulai pusing belum? Sedikit. Sedikit ya, oke. Bagus kalau udah mulai pusing. Oke. Sebentar, Ibu nggak bisa ngerubah ini nih, sebentar ya. Kenapa ini nggak bergerak? Tunggu sebentar. Oke.
Nah, jika kita tadi sudah membahas mengenai fungsi dari jiwa, maka selanjutnya ada yang disebut dengan sikap jiwa. Sikap jiwa adalah apabila orientasi terhadap sesuatu itu tidak dikuasai oleh pendapat subjektifnya, maka individu yang demikian itu dikatakan memiliki orientasi ekstrovert. Apabila orientasi ekstrovert ini menjadi kebiasaan, maka individu yang bersangkutan memiliki tipe kepribadian introvert. Jadi berdasarkan atas sikap jiwanya, manusia itu dapat digolongkan menjadi dua tipe, yaitu sebagai berikut. Manusia yang bertipe extrovert dan manusia yang bertipe introvert. Jadi sebetulnya lebih kita kalau lihat bagaimana orang-orang yang extrovert itu sebetulnya lebih berorientasi pada sesuatu yang tidak dia kuasai dalam dirinya. Artinya stimulus luar lah yang menjadi kendali dirinya, teman-teman. Itu orang-orang extrovert biasanya. Sedangkan orang introvert sebaliknya. Nah, oleh Jung, sikap jiwa ini kemudian yang tadinya extrovert dan introvert dibagi kembali menjadi 8 fungsi jiwa. Ya, ada pikiran, perasaan, penderiaan, intuisi, pikiran, perasaan, penderiaan, intuisi yang menjadi 8. Pertama, pikiran orang ekstrovert itu akan menjadi pemikir yang ekstrovert. Perasaannya tentu saja perasaan yang ekstrovert, penderiaan yang ekstrovert, intuisinya pun intuisi yang ekstrovert, begitu ya. Begitu pula dengan ketidaksadaran, ada perasa introvert, pemikir introvert, intuitif introvert, pendiriannya pun introvert. Jadi intinya adalah orang-orang yang ekstrovert itu biasanya akan didominasi juga untuk orang-orang yang tergantung dengan sikap jiwanya. Kalau ekstrovert ya ekstrovert lagi, kalau introvert ya introvert lagi. Itulah yang dia tampilkan menjadi suatu perilaku begitu teman-teman. Oke. Nah, jika kita tadi sudah membahas mengenai kesadaran, maka kemudian kita akan membahas mengenai ketidaksadaran pribadi. Jadi kalau dalam psikologi, self, pribadi, individu, apalagi ya, diri, nah itu sama, maksudnya adalah diri kita gitu, maksudnya tubuh kita, kepribadian kita itu sama. Nah, ada yang disebut dengan ketidaksadaran pribadi. Pertama, ketidaksadaran pribadi terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita sadari tetapi direpresikan, disupresikan, dilupakan atau diabaikan, dan pengalaman yang terlalu lemah untuk menciptakan kesan sadar pada individu. Jadi kita tuh sebetulnya menurut Jung punya kesadaran-kesadaran yang menjadi ketidaksadaran karena sering kita repress, kita abaikan, kita kalau itu kan mundur ya, kita repress, kita enyahkan atau kita tekan, dilupakan atau diabaikan, dan pengalaman yang terlalu lemah untuk menciptakan kesan sadar pada individu. Misalnya adalah tentang ibu. Nah, kompleks ibu. Nah, ini kita mungkin bisa membayangkan, misalnya kita membayangkan seorang ibu atau ibu kita ya, ibu misalnya, kompleks ibu. Yang dimaksud dengan kompleks itu adalah segala hal, segala macam hal yang menjadi kenangan tentang ibu. Misalnya, cara berpikir, cara berpakaian, kenangan kita tentang ibu, apalagi ya, misalnya lirikan mata ibu, kenangan baik dan buruk tentang ibu, apalagi ya, misalnya segala hal yang berkaitan dengan ibu. Jadi kelompok yang terorganisasi perasaan, pikiran, persepsi, ingatan dalam ketidaksadaran pribadi menjadi kompleks yang memiliki magnet untuk menarik berbagai pengalaman ke arahnya. Artinya, jika kita sekarang berperilaku seperti ibu, gitu ya, maka itu adalah bagian dari kompleks ibu yang kita terapkan. Ada hal-hal yang mirip dengan ibu, itu masuk ke dalam perilaku kita. Cara ibu berpakaian masuk dalam diri kita. Itu menjadi kompleks ibu tersendiri di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita ya. Itu disebut dengan ibu. Bagaimana dengan bapak? Sama. Kompleks bapak pun begitu. Kompleks siapa misalnya bibi pun begitu. Kompleks kakak atau adik pun begitu. Segala hal yang tidak kita sadari berhubungan dengan ibu menjadi kompleks ibu, berhubungan dengan bapak menjadi kompleks bapak, gitu teman-teman. Seperti itulah ya, itu ketidaksadaran pribadi. Oke. Ada lagi yang disebut dengan ketidaksadaran kolektif atau transpersonal.
Jadi katanya Jung, ada yang disebut dengan sistem psike. Sistem psike itu yang paling kuat dan kontroversial. Jadi pada kasus-kasus yang menyimpang atau patologis, ketidaksadaran kolektif atau transpersonal itu mengungguli ego dan ketidaksadaran pribadi. Jadi bagaimana pada kasus-kasus tertentu ketidaksadaran ini mengungguli perilakunya ego, dan ketidaksadaran kolektif itu merupakan sisa psikis perkembangan evolusi manusia, sisa yang menumpuk sebagai akibat dari pengalaman-pengalaman yang berulang selama banyak generasi. Apa itu Bu maksudnya? Misalnya konsep Tuhan teman-teman. Jadi karena kita sebetulnya berkiblatnya masih ke dalam psikologi Barat dan Eropa, jadi mau tidak mau memang mereka itu kadang ada yang masih ateis ya teman-teman, itu beberapa ahli itu ateis, ada juga yang Kristen gitu ya teman-teman, Nasrani. Jadi mereka mengetahui misalnya konsep Tuhan gitu ya, konsep Tuhan itu adalah merupakan ketidaksadaran kolektif kita yang kita dapatkan secara turun-temurun evolusi manusia, karena dari atasnya pun sudah ada konsep tentang Tuhan. Misalnya ketakutan ketakutan kita terhadap energi yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Itu Tuhan katanya. Nah, ketakutan-ketakutan terhadap energi yang lebih besar itulah yang membentuk konsep Tuhan yang turun-temurun kita sampai kepada kita hari ini. Jadi kita tuh memahami Tuhan itu adalah energi lain, zat lain yang di luar tubuh kita, yang di luar kuasa kita sendiri, yang tidak bisa, yang mengendalikan hidup kita. Itu konsep Tuhan, itu turun-temurun kata Jung. Itu evolusi manusia. Jadi kalau kita tidak mengakui itu sama saja dengan tidak mengakui adanya evolusi manusia katanya. Terus dia mengatakan juga bahwa misalnya ada konsep ibu, bahwa ibu itu, kenapa ibu itu punya kasih sayang, bagaimana ibu itu memperlakukan anak dengan lebih mungkin lebih care gitu ya, secara faktualnya di rumah misalnya dibanding bapak yang bekerja di luar misalnya begitu ya. Itu konsep ibu yang diterapkan secara turun-temurun katanya. Itu adalah konsep ibu yang diterapkan turun-temurun karena diulang sampai dengan beberapa generasi, akhirnya itu menjadi genetis kata Jung, dan menjadi perilaku yang genetis gitu teman-teman. Oke. Lalu ada lagi konsep ketakutan ancaman luar. Misalnya kita menyadari bahwa kenapa kita bilang ular itu mengancam, meskipun mungkin kita baru pertama kali ketemu ular gitu ya teman-teman ya, karena kata Jung itu ada konsep tentang ketakutan kita terhadap ular yang diturunkan pada zaman purba dulu gitu ya. Ular adalah hal yang pernah mengancam kehidupan orang-orang yang tinggal di gua misalnya, dan itu dia turun-temurun konsep itu dia turunkan hingga menjadi pemikiran genetis gitu teman-teman menurut Jung. Sampai sini bisa diikuti mudah-mudahan ya. Sehingga ini menjadi suatu ketidaksadaran. Nah, ketidaksadaran ini memiliki kemungkinan yang dipisahkan dari alam bawah sadar untuk mendapat materi yang dilupakan, diabaikan, dan pengalaman berabad-abad. Bila ketidaksadaran diabaikan oleh ego, itu berubah menjadi apa yang disebut dengan fobia, delusi, irasionalitas, dan lainnya menurut Jung, teman-teman. Jadi kita jadi memahami ya kenapa kita menjadi misalnya takut terhadap sesuatu yang kita lupa. Kenapa ya kita sampai begitu banget takutnya gitu misalnya ya, itu karena adanya ketidaksadaran kata Jung. Dan hal ini akhirnya membentuk apa yang disebut dengan archetypes. Jadi nanti teman-teman bisa ingat nih kalau Jung itu teorinya kan masing-masing, kenapa ibu menyuruh teman-teman membuat mind mapping itu sebetulnya nanti kalau teman-teman sudah memiliki itu dalam satu semester ini, teman-teman bisa melihat nih, oh kalau Freud itu ciri khasnya adalah dominasi seksualitas dan libido misalnya gitu ya, dan alam bawah sadar dan tidak sadar. Kalau Erikson misalnya Erikson terkenal dengan tahap-tahap perkembangannya gitu ya yang kemarin ya kita lihat. Lalu kalau misalnya Jung kita lihat bagaimana dia memilih membahas tentang adanya ketidaksadaran dan kesadaran, ada yang ketidaksadaran kolektif tadi dan sebagainya, ada archetype. Nanti teman-teman bisa juga memahami atau baru berkenalan dengan istilah persona, anima animus di Jung. Jadi nanti setiap
teori itu biasanya punya ciri khas sendiri teman-teman gitu ya. Oke, nah kita beralih ke apa yang disebut dengan archetypes yang diproses dari ketidaksadaran tadi ya. Jadi dari ketidaksadaran kolektif atau transpersonal, akhirnya dia menjadi apa yang disebut dengan archetypes. Nah, archetypes. Jadi archetypes ini merupakan suatu bentuk ide atau pikiran yang mengandung bentuk emosi yang besar dan menghasilkan gambaran dalam kehidupan sadar normal yang berkaitan dengan aspek-aspek tertentu. Misalnya archetype ibu itu menghasilkan gambaran tentang figur ibu yang diidentifikasikan dengan ibu yang sebenarnya. Jadi bagaimana archetype tadi yang gini misalnya, nih kan dikatakan bahwa misalnya ketidaksadaran memiliki kemungkinan untuk dipisahkan dan sebagainya. Nah, apa namanya menjadi fobia, delusi, irasionalitas dan sebagainya membentuk archetypes. Nah, misalnya ibu, archetypes ibu, jadi artinya apa? Semua bayangan-bayangan tentang ibu itu menghasilkan figur ibu yang diidentifikasikan dengan ibu yang sebenarnya. Jadi teman-teman tuh punya apa ya archetype, punya bayangan, punya turunan, punya apa sih generatif secara gen gitu menurut Jung yang sebenarnya kita tuh sudah punya nih apa kalau komputer mah punya file sendiri, punya perbandingan sendiri. Ibu tuh harusnya begini menurut keturunan-keturunan kita di atas gitu ya, menurut nenek moyang kita. Kita identifikasikanlah dengan ibu kita, ibu real kita hari ini gitu ya. Diidentifikasikan apakah sama atau tidak dengan apa yang kita pahami secara genetis katanya. Begitu ya. Nah, itu mungkin itu salah satunya kadang-kadang ada juga yang membuat kita jadi dalam hati nurani kayaknya ibu mah harusnya lebih ngayomi deh, harusnya kasih sayangnya lebih deh misalnya begitu ya. Itu adalah secara genetis yang diturunkan bagaimana archetype ibu sudah terbentuk sebenarnya pada diri kita menurut Jung. Oke. Sudah mulai ngulang? Oke. Asal-usul archetype. Jadi ada disebut dengan asal-usul archetype. Asal-usul archetype itu ada deposit permanen dari suatu pengalaman yang berulang dalam beberapa generasi. Tadi yang Ibu katakan ya. Jadi bagaimana archetype itu sebetulnya sudah ada dalam diri kita menurut Jung gitu ya. Oke, misalnya ini archetype matahari. Archetype matahari itu digambarkan sebagai dewa matahari, itu orang Jepang ya. Badan angkasa yang kuat, kekuasaan, pemberi cahaya yang didewakan, dan sebagainya. Atau mungkin kita bisa melihat ya bagaimana dulu zamannya Nabi siapa ya? Nabi Ismail bukan ya? Atau Nabi Ibrahim yang ingin melihat Tuhan itu siapa? Aduh, Ibu lupa. Yang tahu nggak? Nabi yang Ibrahim. Ibrahim ya, oke Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mungkin dia melihat pertama kan mungkin matahari nih Tuhan saya begitu ya. Kenapa? Mungkin bisa jadi menurut Jung ya ini kan ini secara kita berusaha menggambarkan bagaimana Jung punya pemikiran ya teman-teman. Jadi mungkin dia melihat bagaimana mungkin kenapa matahari yang dia pilih untuk dijadikan kandidat Tuhan saat itu karena katanya mungkin di zaman-zaman sebelumnya nenek moyangnya melihat bahwa matahari itu adalah badan angkasa yang kuat, kekuasaannya dia memberi cahaya, ya panas, punya power lebih dibanding kita gitu ya teman-teman, dan itu turun-temurun dan sebagainya sehingga didewakan. Kalau orang Jepang sampai sekarang masih misalnya gitu ya. Atau adanya energi, ada energi lebih misalnya gempa bumi, petir, angin ribut, angin ribut dan sebagainya. Jadi kenapa kita kok jadi takut sama gempa bumi, petir dan sebagainya itu karena adanya archetype dari nenek moyang kita. Kenapa kita merasa besar dianya gitu ya? Bahkan Tuhan pun katanya merupakan mungkin bagian dari archetype zaman dulunya bahwa Tuhan itu adalah kita butuh ada energi zat yang lebih besar dari dunia ini, dari diri kita yang memang menguasai diri kita gitu teman-teman. Mungkin lebih ke sana konsepnya. Nah, dari archetype ini muncullah apa yang disebut dengan persona, anima, dan animo, serta apa yang disebut dengan bayang-bayang. Jadi, jika archetype sifatnya lebih ke alam bawah sadar, bagaimana dia terbentuknya? Nah, kalau ke persona mah lebih kepada alam sadar. Bagaimana kita menampilkan diri, perwakilan dari archetype yang ada dalam diri kita itu terbentuk dalam atau muncul dalam persona, anima, dan animo, serta ada yang disebut dengan bayang-bayang gitu ya. Oke, persona. Nah, mungkin ini udah biasa ya. Pernah dengar nggak persona? Persona. Pernah, Bu. Oke, persona. Jadi persona itu adalah topeng yang dipakai sang pribadi. Nah, sang pribadi itu apa? Kita ya. Sang pribadi
sebagai respon terhadap tuntutan kebiasaan dan tradisi masyarakat, serta terhadap kebutuhan-kebutuhan archetype sendiri. Persona adalah kepribadian publik, lawan dari kepribadian private di balik wajah sosial. Persona menyembunyikan hakikat pribadi yang sebenarnya. Bila ego mengidentifikasikan diri dengan persona, maka dia lebih sadar dengan peran yang dimainkannya daripada dengan perasaannya sendiri. Dia menjadi asing dengan dirinya. Inti dari mana persona berkembang adalah archetype. Apa maksudnya dari ego mengidentifikasikan diri dengan persona, maka dia akan secara sadar dengan peran yang dimainkannya daripada dengan perasaannya sendiri. Ia menjadi asing dengan dirinya. Maksudnya adalah bila ego itu kan gini, persona itu ibaratnya gini teman-teman. Hari ini ibu menggunakan persona ibu sebagai dosen, teman-teman sebagai mahasiswa di depan ibu. Tapi belum berarti ibu mewakili perasaan ibu hari ini, ya nggak teman-teman? Bisa aja sebetulnya ibu sedih ya hari ini ya, ibu sedih misalnya. Tapi ibu karena ingin mengajar, maka ibu menggunakan persona ibu sebagai dosen. Kan tidak mungkin ibu menangis di hadapan teman-teman tanpa alasan, begitu ya teman-teman ya. Jadi ibu tidak mengidentifikasikan, tidak berarti ego ibu hari ini memang sedang ceria misalnya. Itu persona. Nah teman-teman mungkin sedikit membahas tentang persona. Kalau anak psikologi biasanya jago terhadap persona. Bukan berarti kita harus acting, tapi sebetulnya pada saat kita nanti menghadapi klien, nanti teman-teman sudah praktikum, persona ini perlu teman-teman. Jangan sampai apa yang real ya teman-teman rasakan hari ini terlihat pada saat teman-teman harus mewawancarai klien gitu ya. Misalnya lagi bad mood nih, lantas teman-teman lalu menampilkan wajah yang bad mood ke klien apa adanya. Nah itu sebetulnya bagaimana ego mengidentifikasikan dirinya sebagai dirinya dengan perasaannya itu salah. Jangan seperti itu. Tapi jika dia bisa menampilkan dirinya hari ini sesuai dengan kebutuhan hari ini, itu lebih sehat gitu teman-teman ya. Atau bisa realisasikan dulu sembuhkan dulu hati teman-teman begitu ya. Perbaiki dulu hati teman-teman, baru bisa menghadapi klien dengan baik, itu lebih bagus gitu teman-teman, itu lebih bagus. Oke, sampai sini bisa diikuti ya? Ya Bu, bisa. Bisa Bu. Oke. Lalu ada lagi yang disebut dengan anima dan animus. Jadi teman-teman, kita itu adalah makhluk biseksual, kata Jung. Apa maksudnya? Makhluk biseksual itu artinya sebetulnya dalam diri perempuan ada yang disebut dengan maskulinnya laki-laki gitu. Jadi kita tuh sebetulnya punya sisi laki-laki. Begitu juga laki-laki juga punya sisi perempuan, teman-teman. Archetype feminim pria itu disebut dengan anima gitu ya. Bagaimana hal-hal archetype yang ada di dalam alam bawah sadarnya pria feminim itu disebut dengan anima. Sedangkan archetype yang maskulin dari wanita itu disebut dengan animus gitu teman-teman ya. Jadi kita juga punya sisi laki-lakinya, begitu pula laki-laki. Jadi jangan kaget misalnya ada Prias artis gitu ya, make up artis kan laki-laki ya, tapi dia saat dia mendanani artis itu mungkin lebih bagus dibandingkan perempuan yang mendanani artisnya. Ada sisi femininnya di situ begitu ya. Atau jangan salah jika misalnya anak perempuan bisa kerja di bengkel gitu teman-temannya, itu ada sisi maskulinnya di situ. Jadi kalau kata Jung wajar saja karena manusia itu punya dua sisi ini sebetulnya. Jadi secara biologis dan pengalaman empiris hidup dengan lawan jenis itu turun-temurun teman-teman. Jadi secara physically dan pengalaman yang sudah kejadian gitu ya empiris hidupnya lawan jenis itu turun-temurun. Anima dan animus itu memiliki hubungan yang langsung dengan persona. Jadi bagaimana anima dan animus itu kita tampilkan langsung dan terlihat dari persona apa yang kita tampilkan. Persona menyesuaikan diri keluar, sedangkan anima animus itu menyesuaikan diri ke dalam, tapi mereka saling berhubungan.
Jadi persona adalah fungsi perantara antara aku, diriku, dan dunia luar, sedangkan anima dan animus itu adalah fungsi perantara antara aku dan dunia dalam. Makin kaku persona, maka makin rendah perbedaan antara anima atau animus dan makin diproyeksikan kepada orang lain. Apa maksudnya? Jika kaku personanya tidak fleksibel, teman-teman ya, misalnya ada orang yang kalau anak perempuan mah kelihatan biasanya, misalnya cara dia malu misalnya ya, atau cara dia berbicara. Tapi kalau dia tidak bisa menampilkan itu bias gitu teman-temannya, maka sebetulnya makin rendah di perbedaannya anima dan animus tadi. Ibu jadi ingat kejadian apa namanya yang apa tuh operasi siapa kemarin yang dari Makassar itu, Serda ya, Serda Manganang, betul. Nah, dari Serda Manganang itu kan sebetulnya secara biologis dia laki-laki ya teman-teman ya. Kebayang Ibu, coba kita berempati sedikit bahwa anak laki-laki dia ingin menampilkan dirinya sebagai laki-laki tapi tapi lingkungan menganggap dia perempuan yang maskulin. Kebayang ya teman-teman bagaimana tersiksanya dia selama 20 tahun karena biaya ya. Kalau operasi sendiri itu pasti akan sangat mahal, melibatkan 15 dokter teman-teman. Jadi menurut RSPAD yang melakukan operasi itu bahkan dalam setahun mereka menghadapi sekitar 10 anak dengan kasus serupa loh teman-teman. Bagaimana kebayang di Indonesia terutama banyak sekali mungkin yang belum ketahuan kasus-kasus seperti ini. Coba teman-teman bayangkan ya secara psikis bagaimana dia menghadapi lingkungan. Coba saya ini perempuan tapi saya ini laki-laki tapi lingkungan menganggap saya perempuan. Kalau Manganang ini sekarang namanya siapa ya? Aprilio Perkasa Manganang ya, kalau nggak salah namanya ya. Aprilio Perkasa Manganang kalau nggak salah. Nah, dia kan dulunya mengatakan bahwa ya, jadi dia mengatakan bahwa dulunya dia kalau misalnya mau pertandingan itu biasanya yang ada beberapa dari teman-teman yang perempuan tidak setuju gitu ya. Kalau Manganang ikut karena beberapa alasan lah. Tapi mereka tidak berani ngomong karena physically Manganang ini kan cowok banget ya, berotot besar gitu ya. Nah, karena Manganang ini tahu bahwa teman-temannya itu sebetulnya tidak menyukai dirinya gitu, teman-teman perempuannya gitu ya, dia pun memilih banyak minder akhirnya, banyak minder dan banyak diam gitu, banyak mojok gitu lah ya. Nah, terbayang ya teman-teman, dia bingung, kaku personanya pasti. Dia bingung karena tidak ada diferensiasi, saya ini perempuan atau laki-laki, begitu teman-teman ya. Yang dia tampilkan pun akan kaku gitu akhirnya. Begitu ya, bisa dibayangkan ya, bisa diikuti ya. Oke. Lalu ada yang disebut dengan bayang-bayang. Jadi bayang-bayang ini memiliki fungsi seperti id kata Freud mah gitu. Jadi kita bisa membayangkan bayang-bayang ini adalah dorongan intuitif yang sifatnya sangat spontan dan primitif gitu ya. Terdiri dari insting binatang yang diwarisi manusia lalu menghasilkan konsepsi tentang dosa-dosa. Jadi dia dia punya pandangan sendiri apa yang disebut dengan dosa, apa yang disebut dengan dorongan yang boleh dan tidak begitulah ya. Tapi sifatnya itu instinktif, bisa direpresikan ke dalam ketidaksadaran pribadi. Jadi maksudnya di sini adalah kalau ibu membayangkan bayang-bayang ini sih sebetulnya gini. Jadi bagaimana dorongan primitif kehewanan manusia yang tidak tahu norma itulah yang membuat manusia bergerak menjadi manusia yang asusila. Nah, disitulah ada konsep tentang dosa. Akhirnya dia menghasilkan konsep-konsep tentang dosa. Bukan bayang-bayangnya yang menghasilkan konsep tentang dosa, tapi kita jadi tahu tentang konsep tentang dosa dari sana, gitu teman-teman. Kita jadi tahu tentang konsep dosa karena perilakunya si bayang-bayang ini, gitu ya. Oke. Diri atau self. Jadi ada yang sebut, oh ya sebelum ibu melanjutkan ini mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dulu boleh. Sebelum liurnya bertambah. Sok mangga. Ada? Ibu, ya. Nabila mau nanya. Itu Ya, maksud yang bayang-bayang yang poin kedua terdiri dari insting binatang yang diwarisi manusia itu gimana Ibu? Nabila, jadi kita Nabila ingat id nggak?
Ingat id ya? Iya. Id itu sifatnya gimana? Halo Nabila. Halo Nabila. Halo Nabila. Halo. Oke. Jadi bayang-bayang ini fungsinya sama dengan id. Jadi teman-teman bisa lihat kalau id itu kan basic insting ya. Dia sifatnya buta, tidak tahu norma, apa yang dia inginkan itu yang dia lakukan. Nah itu di sana. Jadi insting binatang. Jadi kalau binatang itu nggak punya norma. Kapanpun dia lapar ya dia cari makan. Kapanpun dia haus ya dia minum gitu teman-teman. Nah itu yang disebut dengan insting binatang gitu ya. Dan diwarisi oleh manusia. Jadi kita juga punya katanya insting itu. Itu yang disebut dengan bayang-bayang gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi? Tidak? Oke, jika tidak mungkin Ibu lanjutkan dulu ya. Ada lagi yang disebut dengan diri atau self. Jadi diri atau self itu merupakan titik pusat dari pribadi atau kepribadian. Itu disebut dengan diri atau self. Dia mempersatukan semua sistem sehingga kepribadian kita itu menjadi seimbang gitu ya. Jadi tadi itu kan kita terbentuk sistem ya, dari struktur itu terbentuk sistem. Terletak di tengah antara kesadaran dan ketidaksadaran. Ya teman-teman kalau mau nanya, Bu di mana Bu tengah-tengah itu di mana? Nah, itu adalah sesuatu yang sebetulnya masih diperdebatkan di antara kalangan para ahli, tapi kita memiliki kesadaran dan ketidaksadaran. Di tengah-tengahnya ada yang disebut dengan diri, kata Jung gitu ya. Itu merupakan tujuan hidup terus-menerus ingin dicapai meski jarang tercapai, teman-teman. Jadi diri kita itu keseimbangan, ingin selalu mencapai apa yang disebut dengan keseimbangan. Dan itu adalah tujuan hidup kita katanya. Dan meskipun jarang tercapai, keseimbangan itu mungkin akan tercapai pada saat kita sudah tidak ada. Kenapa? Pada saat itu titik kita sudah dalam diri kita sudah dalam sifatnya sudah dalam hal yang seimbang. Diri kita sudah seimbang pada saat kita sudah meninggal gitu ya. Lalu apa yang disebut dengan pengalaman keagamaan paling dekat dengan diri. Jadi pengalaman keagamaan itu sifatnya lebih dekat dengan diri kata Jung. Oh iya, oke. Langsung. Tapi udah ngerti belum Nabila? Gimana Ibu tadi? Oh tadi belum keluar ya? Ya. Oh, oke. Ibu ulang sedikit ya. Jadi apa yang disebut dengan fungsi insting binatang yang diwarisi manusia itu sifatnya sama dengan id, Nabila. Jadi id itu kan primitif, sifatnya tidak tahu norma, buta ya, apa yang dia Disadari Ibu. betul, apa yang dia inginkan harus terpenuhi. Makan kalau binatang kalau makan tinggal makan kan. Kalau lapar ya tinggal ambil makanan apapun yang dia ada di situ begitu kan. Jadi fungsi id inilah yang disebut dengan bayang-bayang yang sama dengan bayang-bayang Nabila. Itu insting binatang. Makan, minum, Iya, seks kalau kata Jung ya, kata Freud ya. Itu adalah id gitu ya. Nah, itu mirip kata Jung gitu ya. Kata Jung seperti insting binatang itu mah id mah gitu ya. Oke. Iya Bu. Makasih Bu. Mangga. Ya, teman-teman. Nah, itu tadi tentang diri atau self ya. Jadi bagaimana sebetulnya manusia menurut pandangan Jung punya tujuan untuk apa namanya mencapai keseimbangan. Nah, keseimbangan sendiri jarang tercapai, tapi itu adalah tujuan hidup kita. Jadi kita selalu ke sana arahnya. Kenapa sih kita selalu ingin maju? Kenapa sih kita ingin selalu Kenapa teman-teman mau kuliah, nanti mau kerja, nanti mau punya anak, mau nikah dulu ya, nikah, berkeluarga, begitu ya, punya anak dan sebagainya itu adalah dalam rangka mencapai tujuan hidup kita yang sebetulnya terus-menerus akan terus kita penuhi sampai tua dan nanti keseimbangan kita dapatkan setelah tiada biasanya begitu ya. Nah, pengalaman keagamaan itu paling dekat dengan diri atau self karena dengan adanya pengalaman keagamaan kita menjadi mengenal diri kita biasanya. Kita tahu apa tujuan hidup kita pada akhirnya begitulah kira-kira menurut Jung. Nah, ini mungkin apa namanya aplikasinya dalam dunia nyata gitu ya. Bagaimana pengalaman sadar tadi ada pengalaman sadar dan ketidaksadaran ya. Yang sadar itu bisa diaplikasikan. Contohnya kita berdiri di tepi Grand Canyon. Kita membayangkan lah ya. Ada yang sudah pernah ke Grand Canyon asli di sini?
Atau Grand Canyon Pangandaran? Ada? Nggak ada, oke. Pangandaran Oh, kali. Pangandaran ya. Atau apa tuh ya kalau Grand Canyon kurang memukau mah apa ya? Misalnya teman-teman ke tempat, ingat-ingat ke tempat yang indah lah, pemandangan yang indah gitu ya. Teman-teman mungkin ada yang suka naik gunung nih di sini, lihat dari atas ke bawah itu kan indah gitu ya. Nah, coba teman-teman introspeksi atau berkaca diri. Pada saat itu terjadi, pada saat teman-teman melakukan hal itu, mana yang paling menonjol dalam diri teman-teman? Apa yang terlintas? Apa yang dirasakan pertama kali? Apakah misalnya, wah indah ya, gitu misalnya, indah sekali pemandangannya, udaranya sejuk, gitu misalnya, saya merasa bahagia melihat pemandangan ini, damai, gitu ya. Nah itu biasanya adalah orang yang dominan di perasaan biasanya. Lalu ada lagi orang yang pendiriaannya yang menonjol. Contohnya dia melihat itu seperti dalam potret visualisasi, dia melihatnya langsung atas azas realnya visualisasi mata dia. Ini seperti dalam potret ya, kata dia gitu ya. Lalu ada lagi orang yang pikirannya yang menonjol. Dia memahami sesuai prinsip geologi. Jadi dia langsung, wah ini kan berada di sebelah misalnya gunung apa ya, misalnya gunung apa dan apa gitu misalnya ya. Jadi pantas ini lebih tinggi misalnya. Dia lebih ke sana, yang komentar dia yang keluar tuh lebih ke sana. Ada lagi yang intuitif atau kuat. Jadi dia langsung apa namanya? Menghubungkannya pada misteri alam gitu ya, memiliki arti dalam dalam sebagai wahyu atau mistis gitu ya. Jadi lebih ke sana. Nah, coba teman-teman kira-kira ke arah mana? Ada yang mau komen? Perasaan. Perasaan Oh, menonjol. perasaan yang menonjol. Oke, ada yang lain nggak? Ada yang intuitif nggak? Ada. Ada. Oke, jadi mungkin ada yang intuitif gitu ya. Jadi yang lainnya sifatnya, jadi yang keluar itu secara sadar intuisinya, sedangkan yang lainnya itu tidak sadar pada saat itu. Ada, tapi tidak sadar atau tidak dia sadarkan gitu ya. Dia tidak dikeluarkan. Jadi secara intuitif yang keluar itu adalah misalnya orang-orang intuitif misteri alam, bagaimana ini terbentuk dulunya gitu misalnya, atau di sini ada apa gitu misalnya ya, dan sebagainya. Itu ya, bisa lebih memahami ya. Oke. Jika tadi kita sudah membahas tentang struktur, maka kita sekarang membahas tentang adanya dinamika kepribadian, teman-teman. Oke. Dari kepribadian manusia ada yang disebut dengan dinamika. Kepribadian adalah sistem yang sebagian tertutup, kata Jung. Jadi sistem yang sebagian tertutup berarti sebagian lagi terbuka ya, teman-teman ya. Nah, ada yang disebut dengan energi psikis, yaitu energi yang menjalankan fungsi kepribadian. Energi psikis atau yang disebut dengan libido atau energi kehidupan katanya. Jadi daya hubung kompleks. Jadi dalam kepribadian itu selain ada kepribadian, sistem yang tertutup juga disebut dengan daya hubung kompleks. Daya hubung kompleks ini terdiri dari jumlah kelompok item yang dihubungkan oleh unsur inti kompleks. Jadi teman-teman bayangin kompleks ya, kompleks tahu ya, kompleks perumahan gitu misalnya ya. Nah, bagaimana kompleks-kompleks itu, rumah-rumah itu kita ibaratkan adalah memori kita yang tidak kita sadari. Misalnya ibu nih, kompleks ibu, maka rumah ini mah tentang cara bicara ibu, rumah ini tentang cara berpakaian dan sebagainya gitu ya. Nah, daya hubung kompleks terdiri dari jumlah kelompok item yang dihubungkan oleh unsur inti kompleks itu membentuk apa yang disebut misalnya minat pada ibu tadi misalnya. Maka kita akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ibu, teman ibu, dan sebagainya. Misalnya gini, pada saat perilaku kita, bawaannya misalnya kita ngobrol aja sama teman misalnya. Kita bahas tentang transgender misalnya, transgender. Ada teman yang bahas tentang transgender. Maka kompleks tentang transgender yang kita ketahui itu yang akan kita keluarkan. Nah, misalnya tadi tentang ibu, berarti bagaimana minat kita pada ibu, pada saat itu ada yang sedang ngobrol tentang temanya ibu, maka kita akan mengeluarkan hal-hal yang berkaitan dengan ibu. Ya, ibu saya emang gini, beliau begini, saya pernah sakit hati mungkin sama ibu, saya begitu sayang sama ibu, dan sebagainya. Itu adalah kompleks kita yang keluar.
Nah, indikator atau ciri-ciri kompleks, keselio lidah misalnya, ibu saya padahal istri saya, atau tidak bisa mengingat nama kawan hanya karena mirip ibunya. Nah, itu adalah indikator yang kompleks. Artinya apa? Bagaimana ciri-ciri kompleks itu mau keluar, tapi tidak jadi kita tekan. Kita mau ngomong istri saya malah ibu saya. Padahal sebetulnya memang kita sedang bahas tentang istri gini ya, misalnya kayak teman-teman misalnya gini, ibu mau manggil misalnya siapa ya? Sini siapa namanya? Manggil Nafisa, tapi yang keluar Risha gitu ya. Nah, sebetulnya kompleks tentang Risha yang lebih banyak di ibu itu yang jadi keluar. Padahal maksud ibu Nafisa, karena apa? Kadang-kadang kompleksnya Nafisa itu belum banyak gitu. Nafisa kadang-kadang gitu. Jadi kompleksnya Nafisa belum banyak, jadi yang lebih banyak informasinya lah yang akan ibu keluarkan gitu teman-teman. Nah, itu kadang kesleo lidah gitu ya, atau bisa nggak bisa mengingat nama kawan hanya karena mirip ibunya gitu misalnya gitu ya. Siapa ya, ketutup karena kompleks ibu lebih banyak, lebih dominan gitu teman-teman. Bisa dibayangin ya. Oke, itu mungkin di sini salah satunya kenapa dalam psikologi memang dituntut adanya daya bayang teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus bisa membayangkan, memahami, bukan sekedar membaca, tapi memahami. Artinya paham itu kan diri sendiri ya. Kadang-kadang apa yang kita baca sama bareng-bareng sama teman-teman belum tentu dipahami orang lain sama. Nah, untuk itulah teman-teman perlu merenungkan lagi apa yang Ibu sampaikan hari ini. Baca kembali Jungnya. Oke, ada lagi yang disebut dengan prinsip-prinsip ekuivalen atau equilibrium itu sama. Jika energi dikeluarkan untuk menghasilkan suatu kondisi tertentu, maka jumlah yang dikeluarkan itu akan muncul di salah satu tempat lain dalam sistem, gitu ya. Ekuivalensi. Saat kehilangan minat pada suatu hobi makan, itu akan menemukan bahwa hobi lain telah menggantikannya. Jadi kenapa kita kadang-kadang suka nggak minat katanya pada satu hobi, itu karena ada hobi lain yang sudah menggantikan. Artinya energi itu tidak hilang teman-teman. Itu makanya kadang-kadang misalnya kita marah nih, kenapa kita menjadi reda marahnya? Itu karena misalnya kita sudah punya kegiatan lain yang teralih. Makanya ibu kadang-kadang bilang kalau lagi marah besar gitu, suruh tonjok samsak gitu ya misalnya, atau nimba air atau ngapain lah, suruh ngepel gitu misalnya ya. Itu agar apa? Energinya teralih gitu teman-teman. Energi anak misalnya yang suka nonjokin saudaranya, beliin ada samsak ya sekarang ya, tahu ya samsak yang balon-balon itu. Nah, itu mungkin lebih teralih karena memang dia punya energi lebih di situ gitu ya. Oke, lalu ada lagi prinsip entropi. Ini kan istilah-istilah kimia ya. Entropi atau keseimbangan, equilibrium atau keseimbangan itu adalah keadaan di mana tidak ada energi yang dilepaskan karena pelepasan energi memerlukan perbedaan dalam potensi. Suatu sistem akan berhenti bila seimbang atau disebut dengan entropi yang sempurna. Jadi keadaan di mana tidak ada energi yang dilepaskan karena pelepasan energi memerlukan perbedaan dalam potensi. Jadi misalnya kita tidak punya tidak punya tujuan, tidak punya keinginan untuk melakukan sesuatu, ya kita akan diam. Akhirnya prinsip entropi. Pada saat kita perlu untuk merespon, perlu reaktif pada suatu keadaan, maka energi itu akan tersalur. Misalnya gini, misalnya pada saat teman-teman tuh punya energi lebih, sekarang aja ya lagi pandemi, kita punya energi lebih, sedangkan penyalurannya tidak ada. Biasanya secara keseimbangan kita menjadi tidak seimbang karena menumpuk di salah satu, ya kan? Akhirnya keluarnya dalam hal misalnya uring-uringan, karena kita nggak bisa mengeluarkan energi itu teman-teman. Kecuali nanti teman-teman punya kegiatan lain yang bisa disalurkan untuk menyalurkan energi yang sudah ada tadi ya, energi psikis yang sudah ada. Oke, lalu penggunaan energi. Pada saat kita memiliki energi, maka pekerjaan, pemeliharaan, dan kehidupan dan pembiakan seksualitas seperti lapar dan seks pun akan terpenuhi. Jadi bagaimana energi itu menurut Jung disalurkan untuk pembiakan spesies. Kita kan berkembang biak ya manusia itu, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Lalu ada lagi kegiatan kultural dan spiritual. Bagaimana kegiatan kebudayaan itu juga memerlukan energi, serta adanya kegiatan-kegiatan spiritual, gitu jelas saja teman-teman ya.
itu menggunakan energi psikis. Oke, sampai sini dinamika sudah memahami atau ada yang bertanya boleh? Ada yang mau ditanyakan dulu boleh? Oke, Ibu anggap paham dulu ya. Baik, selanjutnya ada yang disebut dengan perkembangan kepribadian. Jadi, Jung tidak secara spesial membahas tentang perkembangan kepribadian secara gamblang, tapi dia mengatakan bahwa manusia itu punya tujuan hidup, di mana tujuan hidup manusia itu adalah untuk merealisasikan dirinya. Tujuan hidupnya adalah merealisasikan dirinya. Dalam merealisasikan diri itu ada beberapa hal yang harus dicapai. Pertama adalah kausalitas yang juga berbanding terbalik dengan adanya teologi. Teleologi apa itu? Bahwa kausalitas gitu ya, hari ini disebabkan masa lampau versus masa depan. Jadi bagaimana katanya? Kalau Freud itu kan memandang kausalitas, kepribadian manusia itu kausalitas. Bagaimana 5 tahun sebelumnya itu akan terus berulang sampai kita meninggal. Itu kausalitas. Pengulangan itu adalah sebab akibat dari masa lampau, teman-teman. Teman-teman hari ini pencemas itu adalah karena menurut Freud gitu ya, misalnya karena 0 sampai 2 tahunnya orang seksnya misalnya tidak terpenuhi dengan baik sehingga tidak adanya kepercayaan pada lingkungan gitu misalnya. Itu terjadi berulang-ulang sampai tua gitu ya. Itu kausalitas. Sedangkan menurut Jung tidak juga kata Jung gitu ya, bahwa ada lagi peran teleologi, bahwa masa depan pun adalah memiliki peran pada individu kita hari ini, harapan, tujuan kita itu memiliki peran, dan bagaimana memang masa lampau juga punya peran. Jadi menurut Jung kausalitas mungkin masih punya peran, ada peran misalnya gini, tadi ya ras, kebudayaan, warisan masa lampau itu ada perannya, tapi ada juga peran-peran untuk dari masa depan, bagaimana harapan juga membentuk kita hari ini. Paham ya? Lalu ada sinkronisitas, yaitu sinkronisitas adalah peristiwa yang terjadi bersama tetapi tidak berhubungan satu sama lain. Contohnya misalnya ada yang disebut dengan telepati jiwa, gejala-gejala paranormal. Itu adalah bentuk dari bentuk kita untuk merealisasikan diri sebetulnya katanya. Telepati jiwa itu kan seolah-olah kita orang yang di sana tuh seolah-olah paham apa yang kita rasakan atau kita sampaikan gitu ya teman-teman. Tapi menurut Jung itu adalah bentuk dari diri saja, realisasi diri saja gitu ya. Jadi itu adalah bagaimana itu seperti seolah benar tapi itu hanya sinkronisasi, sinkron, klop gitu ya. Padahal secara ilmiah sih belum bisa dibuktikan. Lalu ada lagi faktor dari hereditas berkenaan dengan insting biologis sisi binatang pada manusia, fungsi pemeliharaan. Jadi insting merupakan dorongan batiniah untuk bertindak dengan cara-cara tertentu, namun ditambah dengan pengalaman leluhur. Jadi bagaimana secara hereditas itu kita punya insting biologis teman-teman, sisi binatang juga yang tadi disebut dengan bayang-bayang, dan fungsi pemeliharaan. Bagaimana fungsi pemeliharaan itu maksudnya adalah kita punya sisi untuk menjaga apa yang kata leluhur itu dibenarkan oleh leluhur, kita jaga hingga kini, misalnya konsep-konsep tentang ibu, tentang Tuhan dan sebagainya. Dan insting itu merupakan dorongan batiniah untuk bertindak dengan cara-cara yang tertentu, namun ditambah dengan pengalaman-pengalaman leluhur. Jadi kadang insting juga katanya adalah genetis sifatnya, jadi memang ada pengalaman leluhur yang mirip. Misalnya apa ya, misalnya tadi misalnya ketemu ular terus kita menghindar, belum tentu itu adalah ular yang berbahaya. Ada juga ular-ular yang tidak berbisa ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ada pengalaman-pengalaman leluhur yang diturunkan pada kita gitu ya. Oke, selanjutnya ada lagi tahap-tahap perkembangan. Jadi tahun-tahun awal itu libido disalurkan dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan supaya tetap hidup. Jadi pada tahun-tahun awal kata Jung, libidonya itu kedorongan naluriah kita itu disalurkan dalam keadaan kegiatan-kegiatan yang diperlukan supaya tetap hidup. Bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa
berdiri dulu, belajar berdiri, bisa belajar merangkak dan sebagainya, itu masih ada dominasi libido di situ. Bagaimana kita bisa bisa mempelajari banyak hal hingga bisa eksis pada saat misalnya SD gitu ya, itu masih ada peranan libido di situ. Sebelum 5 tahun nilai seksual mulai nampak dan ada di puncak saat adolescent gitu ya teman-teman, saat mulai dewasa awal, remaja akhir dewasa awal. Jadi dorongan itu mulai terdiferensiasi atau mengalami perubahan pada saat adolescence. Kalau misalnya dorongan seksualitas kita masih kecil itu belum terlalu tampak, kalau sudah dewasa biasanya lebih tampak. Masa-masa muda seseorang dan tahun dewasa awal, insting kehidupan dasar dan proses kita pun meningkat, begitu ya. Jadi nanti ada proses peningkatan perkembangan kepribadian di sana secara universal. Jadi apa yang terjadi, apa yang Ibu sampaikan tadi di struktur ada archetype dan sebagainya itu sebetulnya adalah proses dalam diri yang terjadi eh, menyertai kita sampai kita dewasa gitu teman-teman. Nah pada saat dewasa itu udah mulai meningkat, sudah mulai matang dan sebagainya. Usia 30-an atau 40-an terjadilah perubahan nilai yang radikal. Jadi kalau menurut perkembangan usia 30-an atau awal 40-an terjadilah perubahan-perubahan nilai. Perubahan nilai apa Bu? Perubahan nilai misalnya memandang masa depan gitu ya, memaknai masa lalu dan sebagainya. Itu akan mengalami perubahan yang tentu saja akan merubah perilaku seseorang. Oke, baik, yang agak-agak liar mungkin boleh mempersiapkan pertanyaan sesudah ini. Mungkin Ibu selesaikan dulu ya, sedikit lagi. Pertama, selanjutnya adalah progresi dan regresi teman-teman. Ada yang disebut dengan pro itu ke depan ya, progresi dan regresi ke belakang. Progresi adalah ego sadar yang menyesuaikan diri secara memuaskan, baik terhadap tuntutan lingkungan maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan ketidaksadaran. Sedangkan regresi adalah sebaliknya. Jadi bagaimana progresi itu dia menyesuaikan diri secara memuaskan. Ego itu menyesuaikan diri terhadap lingkungan, terhadap dorongan-dorongan dasar manusia, sehingga apa yang dibutuhkan oleh lingkungan, apa yang diharapkan lingkungan sesuai gitu yang dia keluarkan. Perilaku kita sesuai dengan lingkungan, begitulah lebih simpelnya. Ada lagi proses individuasi, yaitu untuk mencapai kepribadian yang sehat dan terintegrasi, setiap sistem harus dibiarkan mencapai tingkat diferensiasi, perkembangan, dan pengungkapan yang paling penuh. Apa maksudnya? Bahwa manusia itu perkembangannya termasuk archetype, tadi apalagi persona, animo, semuanya itu terdiferensiasi dan dibiarkan secara alami berkembang sesuai dengan pengalaman yang dia dapatkan, teman-teman. Lalu ada lagi fungsi transenden. Fungsi ini memiliki kapasitas untuk mempersatukan semua kecenderungan yang saling berlawanan dalam beberapa sistem dan bekerja menuju tujuan yang ideal, yakni kebulatan sempurna atau diri. Tujuan fungsi transenden adalah pengungkapan kepribadian yang esensial, yang penting, yang paling inti, dan realisasi kepribadian dalam semua aspek yang tersembunyi dalam cairan sel telur katanya, dalam gen secara genetis teman-teman ya. Itu fungsi transenden. Oke, lanjut dulu ya. Halo, masih hadir pada hadir ini? Oke. Jadi ini kan alhamdulillah. Jadi teman-teman untuk psikologi kepribadian, Ibu sih kalau Ibu lebih enak membaca yang di Calvin ya, S. Hall. Jadi kalau teman-teman punya juga teori tentang Jung dari beberapa buku lain, tidak masalah. Karena sebetulnya teorinya sama gitu ya, teorinya akan sama, tidak akan berbeda. Jadi mana kata-kata yang dianggap paling bisa dicerna itu boleh teman-teman pakai ya. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman misalnya Bu saya nggak paham karena memang Hall itu lebih lengkap itu masih digunakan sampai saat ini, tapi bahasanya pun teman-teman harus memahami perkata pelan-pelan gitu ya, harus dipahami pelan-pelan. Oke, ada lagi sublimasi dan represi. Menyublim, tahu menyublim ya? Kalau menyublim apa? Menyublim itu apa sih kalau menyublim? Benda yang menyublim itu apa? Menguap. Menguap ya. Dan represi ditekan.
Energi psikis itu dapat diganti katanya. Ini berarti energi psikis dapat dipindahkan dari salah satu proses dalam suatu sistem tertentu ke proses lain dalam sistem yang sama atau dalam sistem yang berbeda. Sublimasi merupakan merupakan pemindahan energi yang primitif ke proses-proses kultural dan religi. Contohnya energi seks itu disalurkan ke nilai-nilai agama dan sebagainya. Itu disebut dengan sublimasi gitu misalnya ya. Jadi bagaimana kita memindahkan suatu energi kepada energi yang lain. Jadi mungkin sampai 3 teori ini kita belum menemukan ada teori yang menyetujui bahwa suatu energi itu bisa hilang ya teman-temannya. Jadi ternyata hukum kekekalan energi itu ada. Jadi bahwa memang energi itu kekal sifatnya, tapi kita harus memindahkan pandai-pandai memindahkan suatu energi ke energi lain yang sesuai. Bila pelepasan energi terhambat, maka dikatakan energi itu direpresikan menuju ketidaksadaran. Nah ini, bila pelepasan energi terhambat, jadi jika energi itu tidak disalurkan, maka direpresikan menuju ketidaksadaran. Menjadi misalnya tadi perilaku-perilaku yang keluar pada saat tidak kita sadari. Contohnya pada saat kita bete sama seseorang atau kita kesal, tersinggung pada satu orang dan kita tidak menyampaikan pada orang itu, maka biasanya berubah menjadi perilaku tidak sadar, keluar lewat mimpi gitu ya dan sebagainya. Lalu ada yang disebut dengan perlambangan lambang. Fungsinya adalah pertama adalah usaha untuk memuaskan impuls instinktif yang terhambat. Contohnya tarian. Jadi kalau kita melihat orang-orang karena ini Jung itu kan dia menelitinya lewat ras, tradisi gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan dia sering berjalan-jalan melihat tradisi suatu wilayah gitu ya dan menjadikan itu mengintegrasikan itu menjadi suatu teori kepribadian. Jadi bagaimana tarian itu merupakan bentuk salah satu cara manusia memuaskan secara simbolis impuls yang terhambat seperti dorongan seksual dan sebagainya. Itu dia wujudkan dalam tarian. Lalu ada perwujudan bahan-bahan archetype, yaitu lambang, merupakan usaha untuk menjelaskan sesuatu yang sama sekali masih termasuk bidang yang tidak diketahui atau sesuatu yang belum ada dengan menggunakan analogi. Jadi bagaimana lambang itu juga merupakan bagian dari archetype untuk menganalogikan sesuatu yang belum ada, yang tidak kita ketahui kadang-kadang atau yang sifatnya abstrak gitulah teman-teman. Karena sebetulnya apa yang kita pahami manusia itu kan sangat kompleks ya. Jadi banyak hal yang tidak bisa kita wujudkan hanya dengan verbal gitu teman-teman. Menurut Jung. Jadi ada banyak hal yang kita wujudkan dari lambang, dari simbol gitu ya dan sebagainya. Oke. Baik, alhamdulillah. Nah, baik teman-teman, mangga jika sampai sini ada yang ingin ditanyakan pada Ibu, silakan.